Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Pak Willy dalam video pembahasan OSP 2005 nomor 6 mengenai kesetimbangan benda tegar dalam rangka persiapan OSN 2023. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika di SMA. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSP 2005 nomor 6 mengenai kesetimbangan benda tegar. 5 buah balok yang homogen masing-masing masanya M dan panjangnya L disusun seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan nilai Z maksimum dari sini ke sini di mana susunan tetap setimbang ya. Mari kita lihat dulu gambaran sederhananya seperti ini cara kerjanya. Jadi ini ada batang ditumpuk seperti ini ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai ini supaya tidak runtuh gitu ya bangunan ini atau dalam keadaan setimbang ya. Ini adalah berat masing-masing batang ya, semua sama beratnya ya. Jarak-jaraknya dari ujung kiri ya Z1, tepi batang ke ujung kiri batang 1 ya, ini Z2 ke batang kedua, Z3 ke batang ketiga, Z4 ke batang keempat, dan Z5 itu adalah dari pinggir batang 1 ke tepi meja. Nah sekarang tentu saja nanti akan ada gaya normal. Jadi batang 2 ini menahan beban di atasnya ya, akibat W1 ini ke arah atas yaitu N nya nanti. Begitu juga batang 3 ya, menahan berat batang 2. Selain menahan berat juga harus menahan momennya supaya setimbang. Ini nanti N2 dan seterusnya. Mari kita lihat lebih detail lagi ya untuk soal ini. Ya, sekarang kita gambarkan ulang. Saya mulai dari satu batang terletak di tepi meja ini, bagaimana supaya setimbang ya. Tentu saja kita mulai gambarkan dengan gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya adalah gaya batang saja, W1. Letaknya saya nggak tahu, itu Z1 misalkan saja. Nah berarti di sini supaya setimbang meja ini menahan batang ini dengan gaya normal ya ke atas, dan jaraknya adalah segaris. Jadi garis kerja gaya N1 itu segaris dengan W1 yang tidak lain adalah setengah L. Jadi sebenarnya kita sudah tahu Z1 nya adalah setengah L. Jadi N1 nya sama dengan W1 dan Z1 nya adalah setengah L. Sekarang bagaimana dengan sistem yang terdiri dari dua batang seperti ini? Pada prinsipnya sama, mari kita gambarkan dulu jaraknya dari ujung kiri batang pertama ke ujung kiri batang kedua, di bawahnya adalah Z1, dan dari ujung kiri batang ke tepi meja kita sebut Z2. Jadi gaya beratnya untuk W1 di situ dan W2 di sini ya. Nah, sekarang kita gunakan prinsip resultan berat. Gaya berat ini W1 dan W2 ini tentu saja harus bekerja di ujung meja ini ya, supaya gaya normalnya masih di atas meja ya. Jadi gaya normalnya nanti akan segaris seperti ini N2 nya. Nah sekarang kita akan gunakan persamaan setimbangan, bisa sigma torsi sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Di sini saya mulai sigma torsi saja karena saya tidak perlu mencari N2. Sebenarnya saya perlukan adalah Z2 nya. Z1 sudah ketemu ya, setengah L. Jadi saya pilih sigma torsi di O sama dengan 0, maka saya tuliskan mulai dari persamaan sigma torsi sama dengan 0 ya. Jadi momen yang berlawanan jarum jam sama dengan searah, yang berlawanan berarti dari W1, nanti yang searah dari W2. Lebih tepatnya seperti ini, W1 yang ini kali dengan momennya kan dari sini ke sini. Ini adalah Z2 dikurang Z1 ya, seperti ini. Dan W2 nya dengan momennya adalah dari sini ke sini adalah Z2 ya. Tapi dari sini ke sini Z1, dari sini ke sini setengah L atau Z1 juga. Jadi nanti dari sini Z1 tambah Z1 atau setengah L dikurangi dengan Z2 ya. Ini adalah lengan momen untuk W2. W1 dan W2 sama, bisa dicoret. Jadi kita dapatkan persamaan dalam Z saja. Z2 min Z1 sama dengan Z1 plus Z1 min Z2. Kita gabungkan Z2 nya di sebelah kiri
2Z2 sama dengan 3Z1. Dan kita mendapatkan Z2 nya adalah 3/2Z1. Ya, nanti kalau kita jabarkan 3/2 itu kan 1 tambah setengah ya. Nanti kita lihat ada pola yang bisa kita dapatkan dari sistem ini sebenarnya. Oke, mari kita lihat dulu satu bentuk yang ketiga ya, yang lebih kompleks dari dua batang ini. Ini 3 batang dia terletakkan di atas tepi meja seperti ini dan masih setimbang ya. Berarti letak Z-nya ini kita sebut Z1. Batang 3 dari tepi batang 1 itu Z2 dan tepi meja adalah Z3. Gaya-gayanya seperti ini, W1 kemudian setengah L ya jaraknya dari tepi. Kemudian W2 juga setengah L dari sini, dari tepi ini ya. Dan W3 itu adalah setengah L dari tepi ini. Oke, mari kita susun persamaan sigma torsinya ya. Di sini resultan gayanya F3, gaya normal nanti di sini sama ya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan kalau pakai sigma torsi di O sama dengan 0 adalah W1 dikali lengan momennya adalah Z3 ya, dari sini ke sini dikurangi dengan dari sini ke sini, itu Z1. Sama dengan yang searah jarum jam adalah W2 ini. Jaraknya adalah dari sini ke sini kita sebut Z1. Dari sini ke sini kita sebut Z1 ya, atau setengah L. Nanti tinggal dikurangi dari sini ke sini. Itu Z3 ya. Hal yang sama pada W3. W3 itu ini jaraknya adalah Z2. Dari ujung sini ke sini Z2 tambah setengah L atau Z1 nanti dikurang dengan Z3 ya. Nah, sekarang W nya sama, kita bisa coret. Maka kita dapatkan persamaan dalam Z seperti ini. Kita gabungkan Z3 nya di sebelah kiri ya. Jadi 3Z3 sama dengan 4Z1 ditambah Z2. Jadi Z3 nya sama dengan 4/3Z1 ditambah 1/3 Z2 ya. Dibagi 3 saja. Kemudian kalau misalkan kita pecah ini Z2 nya dalam ini Z1 tambah setengah Z1 ya, maka kita bisa mendapatkan Z3 nya adalah Z1 tambah 1/3 Z2 tambah Z1 ya. Dan kalau kita gantikan Z2 nya dengan 3/2 Z1, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Atau lebih sederhananya adalah Z3 sama dengan Z1 tambah setengah Z1, kita lihat dari sini, lihat kemiripannya, ditambah dengan 1/3 Z1. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menentukan polanya. Yang pertama, kalau satu batang Z1 yang tidak lain setengah L, Z2 adalah Z1 tambah setengah Z1, Z3 adalah Z1 tambah setengah Z1 tambah 1/3 Z1. Jadi kalau kita teruskan untuk pola yang keempat, maka kita bisa mendapatkan untuk 4 batang Z1 tambah setengah Z1 tambah 1/3 Z1 tambah 1/4 Z1. Dan untuk yang kelima yang ditanyakan di soal ini adalah ini yang keempat kita tambahkan dengan 1/5 Z1 ya. Kemudian kita samakan penyebut ya, maka kita dapatkan 137/60 Z1 adalah Z5. Ini adalah nilai maksimumnya. Kita jabarkan atau kita substitusikan Z nya itu adalah setengah L ya Z1 nya. Jadi Z5 nya adalah 137/120 L. Demikian pembahasan soal OSP Fisika 2005 nomor 6 mengenai kesetimbangan benda tegar. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.